Dilajengaken adicara ingkang sekawan nggih menika Mau'idatul Hasanah ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Habib Ahmad bin Utsman Al Idrus saking Malang. Wekdal saha panginan kawula sumanggaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amihil mutawaliyah wa ifdalihil muta'aliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة عبد مليء ومقر بذنوب الكبائر والصغائر ولكن يرجو من الله الرضا والمغفرة والتوبة النصوحة وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كان الكافرون. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وتحنن على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يوم هذا إلى يوم القدوم على الله يوم الطامة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الحبائب معاشر العلماء الصالحين معاشر الحكماء الفضلاء, para sesepuh, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, dan juga pejabat, para pejabat khususnya Wakil Bupati Dati 2 Jepara, dan juga wabil khusus pemangku dan penerus dari almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Al-Ustaz Al-Mukarram Jauhar Ibn Almarhum Ad-Da'i ilallah Al-Jalil Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Afifuddin Zubaidi beserta keluarga besar beliau, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Satu kemuliaan buat kita semua. Kula panjenengan angsal pitulung sangi Gusti Allah, angsal rahmat sing sangat mulya ageng, karena ati kula panjenengan diparingi mahabbah dumateng para aulia, para sholihin. Ini satu kemuliaan karena kita tidak mampu untuk beribadah sing macem-macem, sing wakeh, tapi dikei rasa cinta nangkune wong soleh, wong alim, iso nutut, iso katut, iso oleh berkah, sehingga kehidupan kita lebih baik dan kita lebih dekat dan hidup kita penuh dengan berkah serta banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama dijabar luaskan tentang mahabbah dumateng para sholihin, begitu luasnya, begitu besarnya, sampai mati ini pun maringi berkah, maringi pitulung, memberi satu solusi buat siapapun yang berziarah ke makam-makam beliau. Seorang ulama besar, Al-Imam Abu Nu'aim
beliau berkata, julusuka baina yadai hayyin, julusuka baina yadai waliyin hayyin au mayyitin qata'i fil ibadati iraba. Dudukmu di depan seorang wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sudah meninggal, maka seperti engkau beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong anggota badanmu. Engkau mendapatkan pahala, engkau mendapat anugerah, engkau mendapat madat, engkau mendapat kemuliaan, sampai engkau seperti beribadah kepada Allah hingga terpotong-potong anggota badan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya oleh salah satu muridnya, "Ya Imam, dullani ala amalin yukarribuni ilallahi ta'ala azza wa jal." Wahai Imam, berikan petunjuk padaku, ada sebuah amalan yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, faqala ij'al qalbaka fi qalbi 'arifin billah. Jadikan hatimu masuk di dalam hatinya para wali-wali, seorang wali entah itu siapapun. Masukkan hatimu. Kalau kita menyintai sudah lumrah, sudah sewajarnya, bahkan wajib menyintai. Tapi nama kita masuk di dalam hati wali, itu yang luar biasa. Sehingga dia bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, namamu terbawa, bayangan wajahmu terbawa oleh si wali itu, engkau mendapatkan berkah seumur-umur hidupmu yang kau tidak bisa engkau dapatkan sepanjang ibadah. Cukup masuk namamu di dalam ibadah si wali itu, akhirnya engkau mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Hidup aman, hidup nyaman, hidup tentram, hidup berkah dan seterusnya, bahkan anak-anaknya. Sama seperti ungkapan itu diungkapkan oleh Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang daripada Maulid. Hampir mirip kalimatnya. Beliau menyatakan, ihris antakuna fi qalbi arifin billah, lianna amtar al-judil ilahi tatanazzalu alaihi fi kulli hinin. Ihris antakuna fi qalbi arifin billah. Berusahalah kamu, semangat, serius, ambisi kalau perlu, hiris, tamak, supaya engkau berada di dalam hati seorang wali, mencari simpatinya, mencari cintanya. Kalau perlu si wali itu sangat cinta kepada Anda, karena guyuran rahmat Allah, al-amtar, hujan rahmatnya Allah selalu turun kepada dia, kepada si wali itu setiap waktu. Bukan guyuran hujan, tapi guyuran rahmat, al-madat, al-karamat, itu turun terus setiap waktu. Setiap kali dia mengingat kepada Allah, setiap kali beraudensi kepada Allah, setiap kali bermunajat, setiap kali bertakarrub kepada Allah, setiap itu pula Allah menurunkan madatnya. Apa yang akan Anda peroleh? Engkau akan mendapatkan hatta tanalu khil'atan ma wajadta tula umrika.
Sampailah engkau mendapatkan satu khil'ah. Khil'ah itu pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kau tidak akan dapatkan sepanjang umurmu. Sulit untuk mendapatkan pakaian kebesaran dari Allah sepanjang ibadah seluruh umurmu. Hanya dengan melalui barokah madat karomah seorang wali engkau dapatkan itu. Maka kita beruntung saat ini kita bersama-sama almarhum. Mudah-mudahan beliau memantau kita, nama-nama kita disebut oleh beliau, didoakan. Bukan beliau berarti meninggal. Kita berhubungan dengan hal. Hal banyak yang perlu untuk disampaikan. Hal banyak yang perlu untuk dipelajari. Hal banyak menjadi ada keterkaitan masalah-masalah berurusan dengan birrul walidain, berurusan dengan kematian, berurusan dengan orang-orang soleh, para ulama. Kenapa ulama itu dimuliakan? Kenapa ulama itu diistimewakan? Kenapa ulama itu dihidupkan? Perjuangannya, ajarannya, termasuk apa kemanfaatan daripada hal itu sendiri. Karena memang ulama memiliki manzilah, kedudukan di sisi Allah, arqa manzilatan indallah fid dunya qabla al-akhirah. Ulama memiliki kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Saat beliau hidup, apalagi nanti setelah kematiannya. Kalau dulu mungkin orang menganggap biasa, Kiai Afif, orang datang biasa, Kiai Afif. Tapi setelah meninggal diperlihatkan oleh Allah kedudukan. Semakin hari banyak orang yang berziarah, semakin hari orang banyak ingin tahu tentang beliau. Setiap tahun di Holi dan banyak pengunjungnya. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa? Litahawliyahim bil ilmi wal fadl. Karena beliau berpakaian, memiliki pakaian ilmu, memiliki pakaian keutamaan ilmu, keistimewaan dengan ilmunya, dengan ibadahnya. Tauqirihim wa takrimihim hatta yakunu tauqiruhum wa takrimuhum masyru'atan indal ummah, sehingga penghormatan dan memuliakan untuk beliau-beliau itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori disyariatkan bagi umat. Apalagi ini murid, apalagi ini keluarga, sangat dianjurkan. Di sisi lain, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki derajat tingkatan yang tidak ada bedanya dengan para nabi-nabi, para pendahulu. Ulama ummati, kata Nabi SAW, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku, mereka memiliki kedudukan-kedudukan seperti para nabi-nabi bangsa Bani Israel. Hanya saja la nubuwata ba'di, tidak ada kenabian setelah aku. Ba'dan nubuwah, ba'dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya mengenang Kiai Afif sudah lama karena beliau sering kali berziarah ke gurunya, yaitu Yang Mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Dengan rendah dirinya
melepaskan kebesaran sebagai seorang kiai di hadapan gurunya, menunjukkan sikap tawadhu'nya, sabarnya. Kalau beliau di hadapan gurunya sangat menundukkan kepala, seperti beliau tidak bergerak, ka'anna tayr ala rasih, seperti ada burung di atas kepalanya, takut terbang. Begitulah memang adabul murid di hadapan para guru, harus memuliakan gurunya. Dia duduk bersimpuh seperti dia bersimpuh di hadapan para anbiya, terutama di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa bergerak, tanpa menoleh kanan kiri, tanpa memohon pamit atau izin, menunggu semua dari gurunya. Masyiral hadirin rahimakumullah, ada kaitan dengan kematian. Memang hal bukan hanya untuk para wali, hal bukan untuk orang-orang soleh, para ulama, tapi hal juga untuk orang-orang tua kita, untuk siapapun keluarga kita, terutama orang tua kita. Karena ini hubungan sangat-sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal maitu fil qabri illa kal gharikil mutakhawwif. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong setiap waktu. Anda pasti punya orang tua semua yang hadir. Anda punya orang tua, mungkin ada yang sudah wafat atau saudara, yang pasti kakek-kakek sudah ada yang sudah pasti mereka sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia. Ingat, ini pesan luar biasa dari Nabi SAW. Kalau kita memiliki keyakinan yang luar biasa, mal mayitu, bahkan kita siap menjadi orang tua para santri, kita pun bakal menjadi orang sama seperti mereka, orang yang menempati alam kuburnya. Saya artikan bahasa hadis tadi. Seorang mayit, seorang yang sudah masuk ke liang lahatnya, itu sudah mulai ada teriakan ketakutan, ada rasa sesuatu yang sangat mengerikan, apalagi dia orang ahli maksiat. Dia minta tolong seperti orang yang tenggelam. Bagaimana orang yang tenggelam? Orang yang tenggelam itu minta dengan segala macam, dengan gerakan tangannya, kakinya, semuanya dia gerakkan. Kalau perlu suara bisa keluar, dia akan teriak sekeras-kerasnya, minta tolong. Kepada siapa dia minta tolong? Yang tadhiru da'watan min abihi au akhihi au sadiqin lahu. Dia menunggu doa-doa dari orang tuanya, dari saudaranya, dari temannya, dari kerabatnya, dari siapapun. Itu ditunggu doa-doa kita. Kita pantas kalau bisa ingat terus kepada orang tua, ingat terus mereka. Mungkin mudah-mudahan mereka aman di dalam alam kuburnya. Bisa jadi mereka ada yang merintih, menangis, menjerit, menerima azab Allah. Mereka mendapatkan azab Allah, siksaan demi siksaan, jepretan alam kubur, ular-ular yang menggeliat di jasadnya, kalajengking yang sebesar, bukan seperti yang kita lihat, besarnya seperti kaki sepaha yang siap menelan, menghancurkan tubuhnya, jasadnya. Dia takut. Saat itulah dia menunggu doa-doanya.
yantadiru da'watan fa idza lahikathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau sudah doa itu sampai kepada beliau-beliau, kalau doa itu sudah mengiring-iringi beliau, maka itu mereka lebih senang, berbahagia, bahkan senangnya lebih senang daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Saat itu dunia tidak ada nilainya, hanya doa dan doa. Gelar pun tidak ada artinya, pangkat pun tidak ada artinya, harta kekayaan, titel tidak ada artinya, pasukan sampai bala tentara, kehormatan sampai apapun yang dia miliki sudah tidak ada artinya. Hanya doa, doa yang dia tunggu. Kalau sudah dia terima, maka dia itu lapang senangnya. Malah ada yang mengatakan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, kalau si mayit itu mendapatkan doa itu seperti orang mendapatkan satu teguk air di saat siang matahari terik, panas matahari di Sahara, di panasnya gurun Sahara, di tengah-tengah gurun Sahara yang begitu panas, dia mendapatkan air satu teguk, maka dia senang luar biasa. Begitu juga doa-doa dari anak-anak untuk kedua orang tuanya, untuk saudaranya yang sudah wafat. Memang Anda tidak tahu, memang Anda tidak merasa, memang Anda, kita semua belum melihat dan menyaksikan secara kasat mata. Tapi ini berita Al-Quran, berita hadis Nabi yang tidak mungkin shadiqul masduq, Nabi yang betul-betul benar dan dibenarkan segala macam ucapan dan apapun yang dari beliau. Wa mal hadaya wa ma hadayal amwat lil amwat wa ma hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Maka hadiah-hadiah untuk orang-orang yang hidup yang paling ditunggu bagi orang-orang yang sudah mati adalah doa dan istighfarnya. Mudah-mudahan kita nanti punya anak-anak pun, anak-anak yang selalu mendoakan kita saat-saat kita membutuhkan doa-doa mereka saat kita berada di alam barzakh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum saya tutup, ada satu riwayat. Mata li akhun. Saya ada seorang soleh, beliau punya saudara meninggal. Terus beliau mimpi, di dalam mimpi, kaifa haluka ba'da wudhi'ta fi qabrik. Ditanya oleh saudaranya yang masih hidup, bagaimana kondisimu saat engkau setelah ditaruh di dalam alam kuburmu? Ya, atani atin bisyihabin minar. Ada malaikat yang datang kepadaku dengan pecut, dengan cambuk dari api. Laula da'iyan da'ali sarani saya deribuni bihi. Kalau saja saat itu tidak ada yang mendoakan kepadaku, pasti malaikat itu akan menghancurkan aku, mencabut, memukul aku. Saya deribuni bihi. Dia akan memukulku, dia akan mencambukku. Kalau saja bukan doa yang mendoakan aku saat itu. Siapa yang mendoakan itu? Ternyata ada orang yang mendoakan dia untuk selamat daripada azab kubur. Kalau saja laula da'iyan da'ali, kalau saja bukan karena ada orang yang mendoakan kepadaku saat itu, la ra'aituhu sayadribuni bihi. Dia akan memukulku, aku akan melihat, aku akan menyaksikan dia akan memukulku dengan pecut. Ini nyata, ini real, ini akan terjadi. Mudah-mudahan kita diberi selamatan oleh Allah di dunia wal akhirah, terutama setelah masuk alam kubur. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bisa berbakti dan bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita, memberikan syafaatnya dengan doa-doanya.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma aqul lakum, karena waktu yang sangat singkat ya menjelang maghrib. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bacangipun kaula aturaken matur sembah nuwun. Adicara sajengipun nggih menika penutup. Monggo adicara wonten santen menika kita bekati bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuwun para jamaah ampun kedorien nggih. Monggo panitia untuk menjalankan tugasnya.